Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi bersama saya, Vena di channel Ruang Sunyi, yang akan menemani malam kesendirianmu. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari simak ceritanya. Jika kamu belum tahu cerita bagian sebelumnya, silahkan klik link di kolom deskripsi. Jika sudah, mari simak cerita selanjutnya. Mas, HM, sahut Bagus yang sedang melepas sepatu. Tadi siang aku ngalamin hal aneh di rumah ini. Bagus menoleh, wajahnya berubah sedikit serius. Kenapa? Anak-anak kenapa? Bukan anak-anak. Tapi, tadi aku dengar suara langkah kaki di atas, padahal rumah ini gak ada lantai 2. Terus boneka itu, Mas, aku udah taruh di atas lemari, tapi bisa-bisanya muncul lagi di ruang tamu. Bagus mengernyit. Mungkin kamu lupa. Sasa yang ambil lagi, mungkin. Aku cek tadi. Sasa tidur di ruang tengah, Putri di kamar. Gak ada yang main ke situ. Terus gelas pecah sendiri dari rak. Aku lihat sendiri, gak ada yang nyenggol. Bagus terdiam sejenak, menatap istrinya yang mulai tampak gelisah. Mas, kamu yakin rumah ini gak ada yang aneh? Bagus menarik napas panjang. Aku sih nggak terlalu percaya hal-hal begituan. Tapi, kalau kamu merasa gak nyaman, kita bisa mulai cari tempat tinggal lain. Gak langsung pindah juga, Mas. Tapi aku pengen kita hati-hati. Apalagi kalau udah ngaruh ke anak-anak. Bagus memegang tangan Reni, menggenggamnya erat. Iya, aku ngerti. Malam ini aku cek lagi semua pintu, semua jendela. Kamu istirahat, jangan terlalu tegang. Mungkin kita cuma butuh waktu buat terbiasa. Reni mengangguk pelan, walau dalam hatinya masih ada ganjalan yang tak bisa ia jelaskan. Ia menatap ke arah ruang tengah, ke kursi tempat boneka itu pernah duduk diam siang tadi. Malam menjelang cepat. Angin desa berembus dingin, membuat dedaunan di pohon mangga besar di halaman depan bergesekan pelan seperti bisikan. Selesai makan malam, keluarga kecil itu berkumpul di ruang tengah. Bagus menonton berita dari TV kecil yang diletakkan di atas meja tua, sementara Putri masih sibuk dengan ponselnya. Reni duduk di sebelah suaminya, sesekali melirik ke arah Sasa yang tampak tenang bermain dengan boneka tua itu di karpet. Boneka itu, Reni tahu persis tadi siang sudah ia letakkan lagi di atas lemari kamar. Tapi saat sore, ia melihat Sasa kembali memeluknya sambil tidur. Anak itu bersikeras mengambilnya kembali, meski tak ada yang tahu kapan ia mengambilnya. Sekitar pukul 9 malam, Reni menyuruh anak-anak untuk bersiap tidur. Mereka pun masuk ke kamar masing-masing. Rumah menjadi sunyi. Hanya terdengar detik jam dinding dan sesekali suara jangkrik dari luar. Bagus sudah tertidur lebih dulu. Tapi Reni belum bisa memejamkan mata. Perasaannya gelisah, pikirannya tak tenang. Lalu, sekitar pukul 11 malam, ada suara pelan, seperti bisikan kecil. Reni membuka mata perlahan, lalu menajamkan telinga. Suara itu berasal dari kamar anak-anak. Ia menepuk pelan lengan suaminya. Mas, denger gak? Bagus menggeliat, lalu mengangguk setengah sadar. Ada suara, bisik Reni. Kayak Sasa ngomong sendiri. Mereka berdua bangun. Dengan langkah hati-hati, Reni membuka pintu kamar. Mereka berjalan pelan menyusuri lorong menuju kamar anak-anak. Lampu kamar dibiarkan menyala redup. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, terdengar suara Sasa berbicara sendiri.
Ia mencondongkan tubuh, mengintip ke dalam. Sasa duduk di atas tempat tidur, boneka tua itu di pangkuannya. Ia menatap lurus ke depan, berbicara dengan suara pelan dan monoton. "Jangan marah, aku temenin kok, jangan nangis." Reni langsung masuk dan menyalakan lampu terang. "Sasa," panggilnya. Sasa menoleh pelan, matanya sedikit sayu. "Kenapa, Bu? Kamu ngomong sama siapa?" Sasa menatap boneka itu. "Sama temanku. Dia nangis. Katanya tadi waktu aku tinggal tidur, dia sendirian di kamar dan dikurung." "Temenmu siapa?" tanya Bagus sambil menghampiri. Sasa menunjuk boneka tua itu. "Dia? Namanya Lila." Bagus dan Reni saling pandang. "Sayang, itu boneka. Boneka gak bisa nangis, gak bisa bicara," kata Reni lembut. Sasa menggeleng cepat. "Bisa, Bu. Tapi cuma aku yang dengar. Dia gak suka kalau lampunya dimatiin. Dia takut gelap." Reni memeluk Sasa, merasakan tubuh anaknya dingin dan sedikit gemetar. Boneka itu tergeletak diam di atas ranjang, namun entah kenapa Reni merasa seperti ada mata yang mengawasinya dari balik wajah kain itu. Bagus meraih boneka dan berkata tegas, "Udah, ini ayah simpan dulu. Sasa tidur dulu, ya." Sasa protes, tapi akhirnya menurut setelah Reni menenangkan dan menemaninya hingga tertidur kembali. Malam itu, Reni dan Bagus kembali ke kamar dengan hati tak tenang. Boneka itu mereka letakkan di lemari dapur, terkunci. Tapi saat Reni hampir tertidur, terdengar suara tawa kecil. Jauh, tapi jelas. Suara anak kecil. Dan di lorong yang gelap, bayangan kecil seperti melintas cepat. Pagi itu, Bagus tiba di kantor Dinas Kehutanan Cabang Daerah dengan pikiran masih dipenuhi kejadian semalam. Sepanjang perjalanan dari rumah ke kantor, wajah Sasa yang berbicara sendiri sambil memeluk boneka tua itu terus terbayang. Setelah apel pagi selesai, Bagus duduk di ruang kerjanya. Beberapa saat kemudian, Pak Rajab, pegawai senior di kantor itu, masuk sambil membawa 2 cangkir kopi. "Wah, Mas Bagus. Kelihatannya kurang tidur, ya?" sapa Pak Rajab ramah sambil duduk di kursi sebelahnya. Bagus tersenyum kecut. "Iya, Pak, semalam ada kejadian aneh. Saya mau tanya sesuatu." "Boleh?" Pak Rajab mengangguk. "Tanya apa?" Setelah memastikan ruangan cukup sepi, Bagus mulai bercerita. "Jadi begini, Pak, rumah kontrakan yang saya tempati itu, rumah tua milik Pak Suryo, katanya. Tapi sejak hari pertama, istri saya udah ngerasa aneh. Anak saya, Sasa, tiba-tiba nemu boneka tua di kamar. Dan semalam, dia ngomong sendiri, katanya sama temennya dari boneka itu." Pak Rajab meletakkan cangkir kopi dan bersandar pelan, ekspresinya berubah serius. "Rumah tua dekat pohon mangga besar itu, kan?" Bagus mengangguk. "Iya, Pak." "Kenapa, emangnya?" Pak Rajab menarik napas. "Mas Bagus, rumah itu memang banyak dibicarakan warga sekitar, tapi gak semua berani terang-terangan ngomong. Isunya rumah itu dibangun di atas tanah sengketa." "Sengketa?" tanya Bagus heran. "Iya. Dulu, tanah itu milik Pak Roso. Dia orang terpandang di desa. Punya 2 anak laki-laki, Pak Suryo, yang Mas kenal itu, dan satu lagi namanya Pak Gigi." Bagus menyimak dengan serius. Setelah Pak Roso meninggal, tanah itu diwariskan kedua anaknya. Tapi entah kenapa, mereka berselisih soal batas tanah. Ada yang bilang Pak Suryo mengambil bagian lebih besar, bahkan membangun rumah di atas tanah yang seharusnya milik Pak Gigi. Lalu, sejak itu hubungan mereka rusak. Warga bilang,
Pak Gigih dan keluarganya sering sakit-sakitan. Ada yang menduga mereka disantet. Bagus mengerutkan dahi. Santet? Pak Rajab mengangguk pelan. Ya, urusan warisan kadang bisa bikin saudara jadi musuh. Dan di desa, kalau orang sakit terus-menerus tanpa sebab jelas, pasti dihubungkan ke hal-hal gaib. Bagus terdiam beberapa saat. Tapi boneka itu apa mungkin ada kaitannya? Bisa jadi. Kata beberapa orang, Pak Gigih punya anak perempuan kecil dan sejak rumah itu dibangun, anak itu jadi pendiam, lalu meninggal mendadak. Setelah itu, rumah itu sempat kosong lama, sampai akhirnya dikontrakkan. Bagus mengusap wajahnya, mencoba mencerna cerita itu. Jadi maksud Bapak rumah itu ngeri juga ya? Pak Rajab menatap Bagus dalam-dalam. Saya gak bilang begitu. Tapi kalau istri dan anak Mas udah mulai ngalamin kejadian yang gak wajar, mungkin memang ada sesuatu yang belum selesai di sana. Hening sesaat. Kalau Mas mau, nanti malam saya temani ke rumah Pak Modin atau orang yang ngerti soal begini. Biar kita cari tahu lebih jauh. Jangan tunggu sampai gangguannya makin parah. Bagus mengangguk pelan. Di balik pikirannya yang rasional, ia mulai merasa bahwa rumah itu memang menyimpan sesuatu. Malam hari, udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah makan malam dan memastikan anak-anak tidur, Bagus pamit pada Reni. Ia bilang akan keluar sebentar bersama Pak Rajab, ada urusan penting. Tak lama kemudian, mereka berdua berboncengan naik motor menuju rumah Pak Modin di ujung dusun. Rumah kayu sederhana itu tampak temaram, hanya diterangi lampu gantung kuning pucat dari dalam. Di halaman, suara daun kering yang terinjak menjadi satu-satunya musik malam itu. Mereka disambut oleh Pak Modin, seorang lelaki sepuh berjubah putih kusam, wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya tajam. Ia mengangguk pelan saat mendengar maksud kedatangan mereka. "Masuk, ayo," katanya dengan suara serak namun mantap. Di dalam, suasana rumah terasa berbeda. Hening, hangat, tapi bukan karena api. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat menyelimuti ruang itu. Setelah duduk dan diberi segelas teh, Pak Rajab mulai menjelaskan. Bagus menambahkan apa yang terjadi di rumah kontrakan, terutama tentang boneka, suara-suara, dan Sasa yang bicara sendiri. Pak Modin diam, lalu memejamkan mata, tangannya terlipat di atas pangkuan. Suasana jadi tegang. Beberapa menit berlalu, lalu ia membuka mata perlahan. "Rumah itu bukan cuma tempat tinggal," ucapnya pelan. "Itu rumah setan." Bagus menelan ludah, tubuhnya merinding. Energi di tanah itu buruk. Sengketa, dendam, kematian, semua bercampur. Anak kecil yang dulu tinggal di sana, anak dari Pak Gigih, meninggal tidak wajar. Arwahnya tertahan. Dan bukan hanya dia. Pak Modin menatap tajam ke arah Bagus. Sudah ada yang tumbal. Dan tanah itu menagih lagi. Pak Rajab bersuara pelan, lalu solusinya, Pak Modin. Pak Modin menarik napas panjang. Hanya ada dua jalan. Pertama, tinggalkan rumah itu. Segera. Jangan menunggu gangguan membesar. Kedua, salah satu dari keluarga kalian harus jadi penawar. Bagus menegang. Maksudnya? Tumbal, jawab Pak Modin tanpa ragu. Roh-roh yang terikat di tanah itu butuh penyeimbang. Butuh darah. Dan biasanya mereka memilih yang paling lemah. Yang paling dekat dengan dunia mereka. "Anak-anak saya?" tanya Bagus dengan suara menegang. Pak Modin tak menjawab, hanya menatapnya dalam. Bagus gemetar. "Tidak, saya tidak akan biarkan."
Pak Rajab meletakkan tangan di bahu Bagus, mencoba menenangkan.